Bapak Rahmat Triyono MSC. Selamat siang, Pak Rahmat. Selamat siang, Pak Rahmat. Baik, izin memperkenalkan diri dulu, Pak. Saya Pak Rahmat ini sendiri merupakan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika sejak Agustus 2023. Dan saat ini beliau juga merupakan kandidat doktor di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Kemudian beliau juga terlibat dalam tim BMKG yang melaksanakan aktivitas survei pasca gempa bumi merusak di Sumedang. Baik, kepada Pak Rahmat, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih moderator, izin share. Sudah nampak ya? Sebentar, ini kok belum. Saya, mana ini? Pointer. Baik. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala BMKG, Bapak Ibu yang saya hormati. Waktu saya berapa menit ya? Izin Pak, 10 menit. Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan hasil survei lapangan setelah terjadi gempa bumi di Sumedang hari tanggal 31, kemudian kita langsung bergerak melakukan monitoring gempa-gempa susulan. Dan kami akan menyampaikan hasil analisis dari bawah permukaan melalui monitoring gempa-gempa susulan, ya, gempa-gempa mikro dengan pemasangan portable real time dan juga dari foto udara, yaitu dengan menggunakan lidar, ya, Bapak Ibu. Baik. Ini kami konsepnya mungkin tidak terlalu detail, tapi ini ada awal mulanya kami memasang untuk monitoring di Sesar Lembang. Kita memasang 6 sensor yang portable tapi semi portable, tapi cukup lama ya. Mungkin akan kita pasang kurang lebih setahun ke depan ya. Kita ingin melihat seberapa aktif Sesar Lembang sebetulnya ada, dan kemudian setelah gempa bumi Sumedang, dan ini ternyata sensor yang Sesar Lembang ini mampu mendetek gempa bumi yang ada di Sumedang, sehingga kami terus melakukan pemasangan tambahan di sekitar Sumedang dengan 9 sensor dan terintegrasi juga dengan sensor Inatius yang ada. Artinya dari kerapatan dan posisinya nanti ini kita ini cukup baik. Bapak Ibu, ini sensor ya yang untuk mengepung sesar Sumedang, gempa-gempa di Sumedang. Ini yang segitiga warna kuning ini awal mulanya kita dedicate untuk Sesar Lembang ya. Kemudian ada 6, dan ini yang segitiga warna ungu. Kami juga melihat ini, kenapa kita juga pasang sampai Rancaengkek. Kita itu ingin melihat juga apakah ini dugaan teman-teman dari Badan Geologi ini diakibatkan oleh sesar Cilenyi Tanjung Sari ya. Kita ngepung juga ke sini, sehingga pada awal mulanya memang kita yakini bahwa sumber gempa yang ada di Sumedang kemarin itu, yang kejadian kemarin, memang berada di zona yang belum terpetakan, belum ada sesarnya yang ada di wilayah Sumedang. Namun di sekitar itu tadi juga pemateri sebelumnya sudah ada menyampaikan ada Cilenyi Tanjung Sari sekitarnya ya, ada Tampomas ya, tapi tidak berada tepat di bawah kota Sumedang. Nah, setelah dari jaring seperti ini, kami yakini hasilnya itu sangat baik, khususnya ya epicenternya. Epicenter sangat akurat kami yakini, dan untuk parameter yang lain misalnya magnitudo, kedalaman ya cukup baik juga, tapi untuk epicenter kami yakini akurasinya sampai di atas 90% ya, sampai 100%. Ini sebarannya ini. Sayang, kamu kemana sih sayang? Ya, mohon di mute. Apa tuh? Nah, kami terus kemudian ini keunggulannya real time data akuisisi ya, untuk yang portable real time, kemudian data prosesinya juga real time dari cepat. Yang dulu kalau kita ada gempa
gempa bumi dan kita memasang portable, effortnya harus tinggi karena kita harus setiap saat ke lapangan untuk ngambil, download, dan kemudian menganalisa. Kalau saat ini kita bisa langsung secara real time bisa memonitoring dan langsung melakukan processing. Ini periode tanggal 3 Januari sampai tanggal 10 ya, setelah pemasangan sensor portable di sekitar Sumedang, sangat baik sekali. Bahkan kita menemukan juga yang magnitudonya 0,9 nih di sini ya. Ya, ini kuning-kuning ini, kalau yang ini yang putih ini ya, kita dengan automatic processingnya itu dengan 4 sensor secara otomatis dia akan menghasilkan tanpa kita melakukan picking, menghasilkan parameter otomatis, walaupun nantinya oleh operator juga dilakukan proses manual supaya siapa tahu mungkin ada bacaan noise yang kurang bagus sehingga akan mengganggu tingkat akurasinya. Kalau yang kuning-kuning ini yang lebih kecil lagi adalah kita mengamati secara lebih cermat lagi dan kita mendapatkan gempa-gempa yang luar biasa ya, dan ini adalah sebuah data, dan kalau kita plot di plot di sini ya, awal mulanya Bapak Ibu, garis hitam ini coba kami informasikan bahwa ini adalah sesar Cilenyi Tanjungsari, dan kemudian ini Tampomas ya. Kemudian kita lihat Bapak Ibu bahwa awal mulanya BMKG memang menyampaikan bahwa ini belum terpetakan karena dasarnya yang dari yang merah ini ya, gempa bumi utamanya. Tapi kalau pada saat itu rekan-rekan dari Badan Geologi memang sudah menyampaikan ini kemungkinan sebagai sesar Cilenyi Tanjungsari. Dugaan saya waktu itu pun demikian, kira-kira kok kalau ditarik kelurusan kok sepertinya ke sana. Namun karena ini hanya satu data, tentunya kami masih menunggu ya. Karena pengalaman saya itu setiap kali gempa-gempa bumi utama ya, gempa bumi utama maksud saya, itu selalu belum memberikan kepastian disebabkan karena apa dan lain sebagainya. Nanti kalau beberapa jam, beberapa hari kemudian dengan adanya rentetan gempa-gempa susulan, baru itu sudah mendekati atau memberikan kepastian yang lebih jelas lagi. Bayangkan kalau tidak ada gempa-gempa mikro yang kecil tadi ini, kita mungkin menduga bahwa kalau epicenternya hanya yang merah ini saja, kita mungkin menduga bahwa ini adalah bagian dari terusan Cilenyi Tanjungsari. Tapi dugaan saya ini gugur setelah saya menemukan, menganalisa bahwa gempa-gempa susulannya itu relatif utara selatan seperti ini ya, seperti ini. Dan ini kecuali kalau kami tadi memasang sensor-sensor yang juga mengepung Cilenyi Tanjungsari, dan kami tidak menemukan adanya satu gempa pun yang kelurusannya dari Cilenyi Tanjungsari yang barat daya timur laut, sehingga kami yakini memang ini bukan berada di sesar Cilenyi Tanjungsari dan ini berada di zona yang memang belum terpetakan. Apakah ini merupakan kepanjangan dari Tampomas? Ya kita coba lihat berarti kita. Kalau ini adalah khusus untuk yang dari data tanggal 3 sampai tanggal 10 saja. Ini murni dari hasil processing setelah tanggal 3 yaitu portable dengan tambahan data-data dari Inatius juga. Nah, dari sebaran seperti ini kami coba untuk membuat ilustrasi ya, kira-kira seperti apa sih berdasarkan dari sebaran seismisitas ini. Kita yakini bahwa sebaran seismisitas ini merupakan zona hancuran sebetulnya ya. Kalau ini magnitudenya besar, tentunya yang jalur ini merupakan zona hancuran. Kebetulan ini magnitudenya kecil sehingga daerah ini yang hanya terjadi gempa-gempa dengan kegempaan magnitud yang relatif kecil. Dugaan kita ini adalah seperti ini ya, sesar Sumedang ya, kita sudah sebutkan sesar Sumedang. Jadi Mohon kalau izin, estimasi Pak Rahmat. panjang sesar Sumedang ini kemungkinan ya kita hitung dari sebaran gempa susulan ini sekitar 7 km. Kalau kita lihat potensi magnitudnya, kalau dengan 7 km itu 5,6 ya. Sementara kalau ini gabungan dari Tampomas, kemungkinan jadi panjangnya adalah 15 km. Kita sudah membuat, waktu saya sudah habis ya? Izin Pak, mohon bisa segera berangkum karena waktunya kurang dari 2 menit lagi. Baik. Ini kita juga membuat skenario kalau itu terjadi ya, beberapa kecamatan mempunyai guncangan 5 sampai 6 mmi ya, potensi kalau memang itu panjang sesarnya demikian.
Saya juga menyampaikan ini hasil LIDAR ya, namun belum tuntas. Ini di sebelah sini kita ketahui area target sebelah sini ini adalah sesar yang Cilenyi Tanjung Sari, di atasnya adalah Tampomas. Yang daerah ini belum kita ambil ya, kami belum di sini juga belum, baru daerah ini. Namun ini sudah nampak seperti ini dan kami ini baru dini hari tadi, sehingga kami belum bisa untuk melakukan interaksi secara mendalam ya. Tapi kami hanya menduga-duga saja dari kenampakan ini kayaknya ada kelurusan di sana. Dan ini ternyata ada jalan tol ya, ini jalan tol yang sepertinya memang melalui ya, kalau ini sesar Tampomas ini lewat sana ya, ke arah sana, kepanjangan dari sesar Tampomas, dan bisa jadi ini adalah pola sesar yang akibat dari sesar Sumedang ini. Ini coba saya membuat gambaran saja sementara ini karena ini baru dini hari tadi selesai dan kami masih kurang data sehingga kami belum berani menyimpulkan, karena tadi dari zona terbang ini ada daerah yang belum keambil. Kalau di atas ada Tampomas ini, kemudian ini belum terambil, dan di sebelah sini ada Cilenyi Tanjung Sari. Nah, gambaran ini paling tidak sudah ada profil yang sangat baik sekali ya. Bisa menampak kelurusan di sini. Sepertinya alur sesar Sumedang itu mengikuti juga sungai yang ada di ini, saya kurang tahu namanya, apakah sungai Cipelas ya, kalau di Cipeles ya kalau nggak salah. Cipeles, Dan kami Pak. Cipeles. Nah, ini kami coba membuat ilustrasi, kemungkinan ada dua, yang kemungkinan dari sini dan ini memotong jalur tol ya, dan ini juga mungkin seperti ini. Nah, kami menyampaikan kesimpulan bahwa gempa Sumedang 4.8 itu disebabkan oleh sesar yang belum terpetakan. Sesar ini melewati kota Sumedang dan kita sudah memberi nama sebagai sesar Sumedang. Berdasarkan seismitas kegempaan susulan atau zona hancuran tadi, diperkirakan panjang sesar Sumedang itu kurang lebih 7 km berarah barat daya timur laut atau relatif utara selatan. Diduga sesar Sumedang merupakan kelurusan. Kami tentunya perlu data lapangan, atau dengan drone tadi kami belum sampai ke lereng Gunung Tampomas ya. Estimasi panjang sesar Tampomas Sumedang kurang lebih 15 km. Dan rekomendasinya perlu survei mendalam antar lintas sektoral melalui kajian sesar aktif. Kebetulan di BMKG ada pendanaan dari IDRIP ya, untuk memastikan lokasi dan lintasan jalur sesar Sumedang. Sebagai upaya mitigasi ke depan, perlu mereview kembali perda atau tata ruang Kabupaten Sumedang, karena real nyata bahwa di bawah kota Sumedang itu adanya sesar ya, telah ditemukan ada sesar. Dan terakhir adalah perlunya pengecekan konstruksi jalan tol yang dilalui oleh sesar Sumedang. Ini masih dugaan sesar Sumedang sampai jalan tol di sana, atau bahkan itu sesar yang dari Tampomas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat atas pemaparan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Mengingat durasi yang terbatas,